Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Mu, berkat pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan ada waktu untuk kami beribadah, memuji, memuliakan hati-Mu. Dan tiba waktunya untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu agar lewat kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Dari pembacaan firman Tuhan ini saudara, saya ingin membawa kita belajar dari satu judul firman Tuhan, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga. Alkitab mencatat bahwa suatu peristiwa ataupun satu peristiwa yang sungguh nyata dan sangat menggemparkan dunia ataupun menggemparkan umat manusia sepanjang zaman, bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematiannya telah naik ke surga setelah 40 hari berada di dunia ini. Jadi hal ini semakin menguatkan iman orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah bukan sekedar nabi ataupun bukan manusia biasa menurut pandangan manusia umumnya. Tentu kenaikannya ke surga membuktikan bahwa ia memang berasal dari surga dalam segala kemuliaannya yang maha kuasa, yang maha adil, maha kudus, maha agung. Dalam keilahiannya, Allah yang esa di dalam kekekalannya. Saudaraku, sebab itu perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga juga dirayakan setiap tahun dan dimaklumkan oleh seluruh umat manusia di jagat raya di setiap tahunnya. Dan oleh sebab itu saudara, setiap orang yang mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus pada setelah 40 hari, maka dia akan merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Tentu perihal kenaikan Yesus ke surga adalah tertera dari fakta sejarah, mulai dari peristiwa inkarnasinya, kematiannya, kebangkitannya, hingga sampai kenaikannya. Bahkan pada akhirnya saudara, sesuai dengan janjinya akan datang kembali ke dunia ini untuk menjadi hakim yang adil, dan akan datang kembali untuk menjadi hakim yang adil bagi semua umat manusia, dan tentunya untuk menyelamatkan umat-umat pilihannya sendiri. Saudaraku yang kekasih, kenaikan Yesus juga memberitahukan secara lugas dan pasti, menerangkan maksud dan tujuan kenaikan Yesus ke surga. Itu juga yang memberikan kepastian tentang latar belakang yang mendasari iman orang-orang percaya sepanjang zaman, sehingga Yesus kelak akan datang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini saudara, kita bisa melihat pokok orientasi pembahasan di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah secara khusus di dalam hal tujuannya sesuai dengan penegasannya sendiri bagi umatnya, yaitu hal yang pertama, untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah benar Allah dan Tuhan atas segala semesta alam yang berkedaulatan atas langit dan bumi sejak kekekalan. Di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-28. Kemudian yang kedua, pokok orientasi pembahasan di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah agar kelak juga akan hidup selama-lamanya.
Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, pokok orientasi pembahasan di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang ketiga yaitu mengutus Roh Kudus mendiami dan memenuhi hati orang-orang yang percaya. Supaya orang yang percaya menjadi saksi Allah. Dan agar setiap orang percaya juga diselamatkan di dalam nama Allah. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang namanya menyelamatkan manusia kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menjamin di dalam kehidupan manusia juga pokok orientasi pembahasan di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang keempat yaitu menjamin bahwa doa orang percaya dikabulkan. Doa orang percaya dikabulkan. Yohanes 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Bahkan untuk menerima segala penyembahan umat manusia sehingga mereka terpelihara di dalam kasih karunia Allah sampai akhir zaman. Kemudian yang terakhir, pokok orientasi pembahasan di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang kelima, yaitu menjadi imam besar, agung, dan pembela kita yang percaya. Sehingga keselamatan terjamin penuh kepastian di dalam kehidupan kita. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, tujuan kenaikan Yesus ke surga sudah jelas dan membuktikan bahwa keilahiannya dan asalnya dari tempat yang maha tinggi untuk memberikan jaminan sebagai pionir bagi umat-umat tebusannya. Hanya satu memberikan jaminan, yaitu jika kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan juru selamat hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kedaulatan Allah ini yang maha adil, maha besar ini menjadi pusat penyembahan di dalam kerajaannya yang kekal. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kami, mengingatkan kami akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terpuji nama Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.